Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Libra, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Apa kabarnya kamu di sana Libra? Semoga di saat ini kamu Mari temuin dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Amin. Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Juli 2026. Sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa Mari harus sampaikan dulu ke kamu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate untuk sebagian kaum Libra saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harap kamu mampu berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung ini dia. Nah, ada energi dari Ten of Pentacles posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari The Magician reverse juga. Kemudiannya ada di situ. Berikutnya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Baik. Nah, kemudiannya ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudiannya ada di situ dan berikutnya ada di situ. Oke. Nah, jadi kalau melihat gini, seseorang ini tuh kayaknya dia punya misi ya. Dia punya misi untuk bisa menaklukkan kamu gitu loh. Untuk bisa bikin kamu tuh makin cinta sama dia, makin sayang sama dia, makin lah pokoknya ya dalam hal yang enak-enak. Kamu makin royal, makin boros kamu ke dia, kamu patuh sama dia gitu ya. Kamu makin bersikap hot sama dia, menggemaskan ya, kamu mau hadir sebagai penghiburnya dia. Oh, gitu nih. Jadi misinya dia ini tuh melihat misi yang kok kayaknya nggak bisa ini untuk digagalkan gitu ya. Nah jadi tidak heran kalau di rentang 7 hingga 14 nanti orang itu sibuk nih posisinya ngebaca kamu. Caranya masuk ke kamu ini tuh kayak gimana ya, bikin kamu ya seperti yang barusan tadi Mari sampaikan ya gitu. Kayak gimana nih caranya gitu. Sibuk dia ini tuh nanti mempelajari kamu gitu ya. Tapi memang sembari dia ngebaca kamu, sembari memang dia praktek gitu loh. Semampu-mampunya dia, sebisa-bisanya dia. Bikin kamunya itu tuh ya makin ya ke dianya. Nah, tetapi gini, pokoknya ya dia melihat kamu tuh target empuk lah ya, Mari bilang. Kamu target empuk memang untuk harus didapatkan gitu. Karena model seseorang ini tuh gitu. Kalau dia sudah mau sesuatu, maka sesuatu itu tuh harus bisa dia miliki. Gitu ya. Nah, di sana. Ini tuh bukan karena dia apakah cinta sama kamu, apakah dia sayang sama kamu, tidak. Kalau Mari bilang tidak. Tapi kayak ya pengen aja. Kamu pernah nggak sih beli sebuah barang, padahal kamu tuh ya tahu bahwa barang itu nggak juga penting bagi kamu. Ya kamu juga nggak suka, tapi kok kayaknya pengen aja punya. Nggak tahu lah kalau apakah kamu pernah punya pengalaman gitu atau enggak ya. Tapi kalau Mari ada, Mari pernah gitu. Pengen aja, ya pengen memiliki saja, gitu. Tapi tahu juga ini bakal nggak dipakai untuk apa-apa, gitu ya. Kayak Mari pernah beli, sorry ya Mari agak cerita sedikit. Mari pernah beli baju gitu ya. Pernah beli baju mulai dari dibeli sampai saat ini lu yang nggak dipakai-pakai. Cuman pengen aja punya baju itu gitu loh. Nah, begitu juga yang terjadi dengan si seseorang ini. Jadi bukan karena dia cinta sama kamu, bukan dia sayang sama kamu, belum terlalu cepat ya. Kalau untuk menilai dianya itu tuh cinta sama kamu, sayang sama kamu. Terlalu cepat. Gitu. Tapi yang pokoknya kayak memang boleh saja itu tuh. Dia melihat benefit juga ya dari kamunya ya. Gitu loh. Benefit dari kamu. Ada keuntungan kalau dia dengan kamu. Gitu. Keuntungannya loh ya, namanya keuntungan ya banyak ya. Keuntungan dari sisi finansial kah, dari sisi seksual kah, gitu ya. Atau kemudian ya ada keuntungan lain, misalnya nih agar bisa tetap bersama dengan kamu sebagai rekan kerja gitu ya, partners co-parenting ya,
co-parenting untuk anak-anak kah, gitu. Jadi memang nggak boleh nih langsung dia diomongin motifnya dia itu tuh licik, buruk, jelek. Nggak bisa juga. Lo kalau tentang pekerjaan kan ya bagus. Kayak gimana caranya biar kolaborasi kalian sebagai partner bisnis, rekan kerja ya tetap bagus. Gitu ya kan? Atau ya tadi karena pemikirannya dia tentang anak-anak, ya bikin kamu cinta dia, bikin kamu sayang sama dia, maka kalian bisa bekerja sama untuk membesarkan anak-anak dengan baik. Kan seperti itu. Nah, jadi enggak boleh juga kesusu buru-buru menilai negatif si seseorang ini. Gitu loh. Jadi walaupun dia tidak cinta sama kamu, tapi kamu bisa dibuat oleh dia mencintai, ya mencintai dia, ya kan jadi enak suasananya. Gitu loh. Jadi produktif hubungannya. Kayak gitu. Ya memang mungkin manipulatif ya permainannya dia. Tapi permainan manipulatif ini tuh mari bilang belum tentu juga akan merugikan kamu habis-habisan. Tidak juga gitu loh. Apalagi memang terlihat di sini tuh kan kamu boleh aja menantang ya sikapnya kamu ini tuh ke dianya. Maksudnya mari menantangnya begini. Ya kamu punya style sendiri dalam hidupnya kamu. Gitu loh. Loh kalau kamu bilangnya enggak ya enggak. Kalau kamu bilangnya iya ya iya. Kalau kamu mau ya mau. Kalau enggak mau. Gitu. Nah kayak gimana biar kamunya itu tuh enggak punya keputusan sendiri yang berkemungkinan bertolak belakang sama dia. Nah ini makanya kamu harus tanda petik ditundukkan kamu. Gitu ya di sana. Tapi ingatlah kalau mau bilang sih ini tuh bukan niatan manipulatif yang dalam konotasi negatif ya. Karena nampak-nampaknya memang untuk niatan buruk ke kamu itu tuh ndak ada. Atau mungkin bahasanya yang ndak boleh manipulatif ya. Karena kok konotasinya negatif ya, manipulatif ya. Tapi apa ya tadi bilangnya, apa contohnya itu ya. Mari nggak mau kamu salah paham tentang dia. Nanti mari berdosa pula ya ngomong-ngomong nggak benar tentang dia ya. Bikin kamu salah paham. Apalah mari bilangnya bahasanya, aduh memanglah. Kosakatanya mari soalnya belakangan itu udah terbatas, sudah lama ndak baca buku ya. Gitulah pokoknya kayak punya tujuan biar kamunya itu tuh takluk aja udah gitu loh. Kamunya itu tuh bisa manut ngikut sama dia. Karena memang kamu tuh nampaknya nggak mau aku gitu. Kamu itu tuh modelnya ada energinya itu tuh melawan gitu loh. Jadi kalau mau untuk dicatur-caturin oleh dia, diremot-remotin sama dia, kamu ke kiri, kamu ke kanan ya, terus kamu ke kanan. Mari bilang sih kamu kan nggak mau yang kayak gitu. Kalau mau ke kiri ya memang karena kamu mau ke kiri, tapi nggak bisa. Kamu sikapnya seperti itu dalam hubungan sama dia, dia anggap tuh nggak bisa. Bikin ancaman soalnya gitu loh. Nggak jalan nanti nih tuh proyeknya dia bersama dengan kamu. Itu loh. Ya. Jadi kayak kamu tuh harus dicegah bertindak semaunya kamu sendiri. Walaupun mari lihat tindakannya kamu itu tuh juga nggak boleh dianggap salah. Nggak bisa juga ini dianggap salah. Gitu loh. Karena ini tuh kamu juga orang benar mari lihat ya. Bukannya dia saja yang orang benar. Tapi kamu juga begitu. Contohnya beginilah. Mungkin dia gini ya punya pikiran biar bisa lebih produktif kalian bekerja, maka kamu harus dipacarin. Maka kamu harus dibuat jatuh hati ke dia. Supaya ini proyek jalan terus. Sementara kamu bisa punya pikiran, gak usah pun pacaran. Ya, gak usah pun mesra-mesraan, ada adegan romantisnya. Gitu. Ya tetap kok bisa jalan ini semua proyek ini gitu ya. Di sana. Kamu punya pola pikir sendiri, dia juga punya pola pikir sendiri. Nah sekarang pola pikir siapa nih yang bakalan menang? Ini yang sedang terjadi pertempurannya. Mari lihat ya. Karena juga ada beberapa di antara kalian maunya itu tuh ya
hubungannya wajar normal gitu ya. Tapi si dianya mau agaknya lebih gitu loh di sana. Jadi jangan-jangan dia punya ketakutan tersendiri. Yang sementara ketakutannya itu tuh sesungguhnya tidak beralasan. Gitu loh. Kalau kamu mau cari perkara, mencari masalah, tidak pernah ada niatannya kamu di sini. Gitu loh. Lawang kamu itu kan sedang sibuk ya untuk mengupgrade dirinya kamu atau mempertahankan kualitas hidupnya kamu yang sudah baik-baik saja. Gitu ya. Nah jadi kondisi mental emosionalnya kamu Maret tuh lagi stabil, lagi tenang, lagi bahagia, lagi sejahtera, lagi damai. Gitu ya. Jadi kalau untuk mau mencari perkara sama dia, nampaknya mari sebuah barang yang mustahil ya. Boleh terjadi. Tapi karena dia tuh punya ketakutan, jadi dia harus mengambil sikap, mengambil tindakan. Gitu loh. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya kalian itu tuh rekan kerja, terus kalian pernah dekat, kemudian kamu kayak nggak mau lagi nih deket sama dia, lebih daripada rekan kerja. Nah si dianya sementara merasa kalau ini berubah keadaannya, maka bisa bubar ini, semua ini tuh bisa bubar. Daripada bubar, ya udah kamu ditundukkan, kamu ditaklukkan, kamu dibuat jatuh cinta sama dia, gitu. Kalau mari nampak ya. Nah jadi kayak ya permainan jurus lah ada di sini nih. Mari lihat. Tapi kayaknya jurusnya dia itu tuh belum mumpuni deh. Makanya dia memang masih perlu nih membaca masuknya ke kamu ini tuh kayak gimana. Ada bahasa ujar-ujarnya lapangan di Medan ya. Seseorang itu tuh kayak ular, harus dipegang kepalanya. Supaya bisa dikendalikan. Nah ini yang mau dilakukan sama si pasangannya kamu. Gitu loh. Kalau kalian dalam hubungan rumah tangga tadinya, bisa aja memang ketika berumah tangga sama dia, entah sudah datang di situ ya, keinginannya kamu itu tuh atau sikapnya kamu itu tuh seperti tidak all out lagi di hubungan ini, gitu loh. Dan itu sebagai tanda bahaya menurut si pasangannya kamu. Beberapa mungkin kamu bahkan sudah ada nih kepikiran mau meninggalkan dia ya. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kan bisa salah pilih di awal pasangannya yang mana gitu loh. Dan jangan-jangan kamu sudah sadar bahwa kok kayaknya dia masih belum cocok nih menjadi pasangannya kamu sampai selama-lamanya. Jadi ada beberapa niatnya kamu itu tuh yang memang mau melepaskan. Tapi melepaskan ini tuh bisa-bisa itu tuh demi kepentingannya dia juga, bukan hanya kepentingan kamu saja menurut kamu. Tapi apa yang kamu lihat baik, belum tentu dilihat baik sama si pasangannya kamu ini. Apa yang kamu rasa benar, belum tentu dia rasa itu tuh benar. Dan bahkan memang begitu faktanya. Gitu loh. Nah di sana. Jadi kalau kamu mau bubar hubungan sama si dia, entah kalian dalam hubungan PDKT, atau HTS, atau pacaran, atau pernikahan, pertunangan, ya ini bisa memang goyang dia. Gitu loh. Ada kayak itikadnya kamu tuh mau mundur gitu loh dari hubungan ini. Tapi dianya nggak boleh mundur lagi, kamunya nggak bisa gitu loh. Kamu udah terlanjur membuka diri ke dia, kamu udah terlanjur mengikatkan janji berumah tangga dengan dia, maka nggak ada ceritanya kamu memutuskan hubungan ini, kamu mundur dari hubungan ini, nggak boleh katanya dia. Menurut dia masih lebih baik jika kalian bersama-sama. Gitu ya. Kalau bisa itu tuh bersama-sama dalam segala hal. Gitu loh. Daripada kemudian jalan sendiri-sendiri. Gitu loh. Ya dia punya pikiran bahwa keadaan seperti itu tuh baik untuk dia dan juga baik untuk kamu. Jadi enggak ada di sini mari bilang sih yang punya akal bulus ya. Tetapi dianggap tidak benar oleh pandangan satu sama lain. Gitu ya kalau mari lihat. Nah jadi kayak
Makanya kamu bisa itu kayak ngotot ya dengan pendapatnya kamu sendiri, dan dia juga ngotot dengan pendapatnya dia sendiri. Kalau udah pakai acara ngotot-ngototan, mari bilang sih kamu kok kayak kelihatan tuh males ya ngadepin dia ya. Kalau pakai acara ngotot-ngotot, karena kamu ini tuh tahu nih bahwa kamu akan diperdaya sama si dianya, gitu loh. Dia sedang melancarkan jurusnya dia sama kamu. Justru kamu bisa makin kuat kamu dengan prinsipnya kamu, gitu loh. Oh, aku ini pilih A, dianya itu tuh mau pilih B. Nampaknya dia mau usahain ini biar aku melepaskan pilihan aku untuk kemudian aku ngikut dia mengambil pilihan B. Nah gitu nanti kamu punya pikiran ya. Dan kamu bilang, nggak mah, aku nggak mau gitu. Aku tetap aja pertahanin ke pilihannya aku yang A ini. Nggak mau aku ngikut dia ngambil pilihan B. Gitu kamu nanti. Sana ya. Jadi benar-benar ketidaksepakatannya kamu kepada seseorang ini tuh kamu tunjukkan. Namun walaupun begitu, makin kamu nunjukin kamu nggak sepakat sama dia, makin pengen dia, ya, makin tertantang dia, gitu loh. Supaya bisa menarik kamu kepada pilihannya dia, gitu. Jadi sama-sama ngotot-ngototan ini kalian berdua, sama-sama ngotot-ngototan, gitu. Ya, tapi walaupun demikian kamu tidak akan membiarkan situasi ngotot-ngototan ini tuh merusak hidupnya kamu ya, enggak, gitu. Jadi contohnya gini, kalau dia berusaha untuk tidak lepas dari kamu sementara kamu menginginkan lepas dari dia, gitu ya, itu kan bisa bikin kamu jengkel ya. Tapi kejengkelannya kamu itu tuh hanya boleh kamu izinkan, kamu rasakan itu tuh persekian menit misalnya, atau bahkan bisa hanya persekian detik. Setelahnya itu tuh kamu boleh kayak harus tenang lagi, gitu kamunya, gitu loh. Kamu nggak mau merusak harinya kamu, soalnya kamu nggak mau merusak hidupnya kamu dengan apa yang terjadi dalam hubungan sama si dia ini, gitu ya. Kamu nggak mau rusak gitu loh. Jadi kalau mari bilang sih, ya ini memang bukan kayak gambaran yang terbaik ya dalam sebuah hubungan. Walaupun sesungguhnya ada niatan yang dianggap baik oleh masing-masing pihak. Jadi sehingga keadaannya ya seperti ini gitu loh. Jadi kayak plus jumpa plus jadinya kok negatif gitu. Terlihat ya negatif. Itu loh. Kamu bisa aja justru makin mau menghindar dari dia ya. Gitu. Kamu makin mau loh mencari cara untuk mengelak dari dia. Sebelum jurus-jurusnya dia ini tuh masuk mempengaruhi kamu. Bisa di situ gayanya kamu. Itu loh kalau mari lihat. Tapi dia gigih nih. Dia cukup alot juga ini mau untuk ditinggalin sama kamu, dijauhin sama kamu, dielakkan sama kamu. Ya. Dan kamu juga akan dia lihat alot untuk boleh dia perdayai gitu. Ya, cukup sulit gitu loh. Jadi kayak ketemu nih lawan tanding yang seimbang untuk di saat sekarang ya, memegang keinginan masing-masing pihak, pemikiran masing-masing pihak gitu ya. Jumpa pasangan selevel ini, kalian berdua adu kuat-kuatannya gitu loh. Mari nampak ya. Oke lah, baik. Nah, jadi dari bacaan kita kali ini hadir ya energi dari Virgo, berikut Pisces, ada energi Sagittarius, Aries di sini, Aquarius hadir, Leo ada, Capricorn ada, Gemini ada, Capricorn untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu, moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.